Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Abdul Muiz dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan apa yang kita pelajari nanti mudah dipahami serta dijadikan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menghadirkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa arti tentang sholat. Sholat secara bahasa yaitu mempunyai arti doa, yaitu suatu pengharapan atau permohonan. Sedangkan menurut arti istilah, sholat yaitu serangkaian ibadah yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat ini wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Karena sholat ini fardu ain hukumnya, yaitu ketika kita melakukan sholat akan mendapatkan pahala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita meninggalkan sholat ataupun tidak sholat, maka kita akan mendapatkan dosa besar. Oleh sebab itu maka mari kita terus tingkatkan tentang ibadah sholat ini. Meskipun kita sudah sedang capek ataupun sedang dalam keadaan kurang sehat, tapi selama itu masih bisa kita lakukan, maka kita harus wajib melakukan yang namanya sholat. Perintah sholat ini Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum melakukan yang namanya sholat, yaitu yang pertama harus mengetahui syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam. Ini ketika seseorang itu bukan beragama Islam, maka orang itu tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat bisa diterimanya sholat ataupun sahnya sholat itu harus beragama Islam. Lalu yang kedua yaitu baligh atau sudah dewasa. Biasanya ketika laki-laki itu ditandai dengan sudah bermimpi basah. Lalu ketika anak perempuan itu ditandai sudah pernah haid. Seperti itu. Jadi kedua ciri inilah yang menandakan seorang itu sudah baligh atau sudah dewasa. Maka wajib hukumnya melakukan yang namanya sholat. Lalu yang ketiga, berakal sehat. Jadi salah satu syarat wajib sholat fardu yaitu berakal sehat. Seseorang yang tidak sehat akalnya, artinya orang gila, itu tidak sah sholatnya ketika melakukan yang namanya sholat. Seperti itu. Yang selanjutnya itu syarat sah sholat fardu. Kalau yang barusan itu syarat wajib sholat fardu, sekarang syarat sahnya sholat fardu. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil yaitu disebabkan oleh buang air kecil, buang air besar, serta bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Sedangkan hadas besar itu disebabkan oleh
berhubungan suami istri atau hubungan badan, atau pernah bermimpi basah seperti itu. Jadi ketika seseorang sedang hadas kecil ataupun hadas besar, itu tidak sah ketika melakukan yang namanya sholat seperti itu. Lalu yang kedua, suci badan, pakaian, serta suci tempat sholat dari najis. Pakaian yang kita gunakan atau tempat yang kita gunakan untuk sholat serta badan kita sebelum sholat itu harus dipastikan suci. Karena dalam Islam kebersihan itu sebagian daripada iman. Seperti itu. Yang ketiga itu menutup aurat. Ketika melakukan sholat kita harus menutup aurat yang benar. Ketika seorang laki-laki itu mulai dari di atas pusar sampai ke lutut. Cuman ya harus berpakaian rapi, bukan cuma sekedar menutup aurat. Sebenarnya menurut fikih seorang laki-laki itu dimulai dari atas pusar sampai ke bawah lutut ini sudah dipastikan menutup aurat. Cuman dari segi akhlak itu kurang pantas ketika menghadap sang ilahi. Lalu yang kedua yaitu menutup aurat bagi perempuan, yaitu wajib hukumnya menutup aurat mulai dari kepala, rambut ya, sampai ke ujung kaki, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Artinya ketika kita misalnya mau sholat zuhur, kita harus mengetahui sudah masuk zuhur apa tidak, seperti itu. Jadi kalau tidak mengetahui waktunya masuk waktu sholat, itu gak sah sholatnya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu menghadap ke arah kiblat. Ini juga termasuk syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kiblat. Lalu selanjutnya yaitu tentang rukun sholat fardu. Itu ada 13 ya. Rukun yang pertama yaitu niat. Niat itu harus dalam hati. Yang kedua yaitu tentang berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya gak usah dipaksakan. Islam itu tidak memberatkan bagi pemeluknya. Jika tidak mampu berdiri cukup sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring. Sholatnya dalam hati saja, seperti itu. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram, yaitu dengan Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Lalu yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Ini menjadi salah satu rukun sholat ya, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Ketika seorang tidak membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La sholatah liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan yang kelima yaitu ruku dengan tumakninah. Nah, artinya tumakninah ini ada jeda. Setiap gerakan dalam sholat itu ada jedanya, seperti itu. Jadi ketika seorang itu sholatnya buru-buru, nggak ada tumakninahnya, berarti sholatnya tidak akan diterima, seperti itu. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu i'tidal. I'tidal ini merupakan salah satu rukun sholat fardu yang mana ya harus tumakninah juga. Gak mungkin seorang itu melakukan sholat diterima sholatnya kecuali dengan yang tumakninah ataupun yang sopan, seperti itu. Dan yang ketujuh itu sujud 2 kali dengan tumakninah. Setelah i'tidal kita harus langsung sujud. Dan yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Dan yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang mana ini merupakan duduk yang terakhir ataupun duduk tasyahud akhir. Dan yang ke-10 membaca tasyahud akhir mulai dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai innaka
Hamidum Majid itu. Dan jangan lupa, dan yang menjadi salah satu syarat sahnya sholat yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke-12, urutan yang ke-12 di sini mengucap salam yang pertama di akhir tasyahud akhir, yaitu ketika kalian sudah membaca Innaka Hamidum Majid itu langsung mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Untuk salam yang kedua itu dihukumi sunnah, biasanya kan 2 kali seperti itu. Dan yang ketiga harus tertib, artinya tertib di sini yaitu berurutan. Tidak sah sholatnya seorang ketika habis takbiratul ihram langsung rukuk, padahal masih belum membaca surat Al-Fatihah. Itu gak sah sholatnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat di sini yaitu ada 11. Yang pertama, berniat membatalkan sholat. Contoh misalnya ketika kalian sholat, di awal itu sudah punya niatan, sebentar lagi ketika saya sudah membaca surat Al-Fatihah, saya akan mau membatalkan sholat karena sebentar lagi teman saya itu mau kesini, mau datang ke rumah, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, berhadas. Ini berhadas kecil. Misalnya kalian ketika sholat tiba-tiba hadas kecil, buang angin misalnya, itu sholatnya tidak sah ataupun batal, seperti itu. Lalu yang ketiga, ragu-ragu di dalam membatalkan sholat. Misalnya ketika kalian sholat, kalian bingung, ini kira-kira sholat saya masih sah atau tidak, misalnya seperti itu. Karena kadang-kadang ketika kita sholat, biasanya sedikit mengeluarkan angin, seakan-akan dia merasa bahwa dirinya itu ini batal apa tidak. Nah, itu namanya bisa membatalkan sholat, seperti itu. Dan yang keempat, bergerak 3 kali berturut-turut. Nah, ketika kita sholat itu tidak boleh bergerak sampai 3 kali berturut-turut. Misalnya boleh kanan, apalagi gak ada yang maksud apa-apa, tiba-tiba boleh sampai 3 kali berturut-turut, maka sholatnya tidak sah ataupun batal. Yang kelima yaitu terbukanya aurat. Misal kalian sholatnya itu di halaman masjid, tiba-tiba kebetulan anginnya itu sangat kencang, lalu pakaian kalian tersingkap, misalnya sarungnya itu tersingkap sampai di atas lutut, maka sholatnya tidak sah, seperti itu. Dan semua yang membatalkan puasa, salah satu contoh yang membatalkan puasa itu makan dengan sengaja ataupun minum dengan sengaja. Loh Pak, kok bisa? Mana ada orang sholat makan? Contoh, ketika kalian habis makan lalu sholat, biasanya ada sisa-sisa makanan yang tersisa di mulut kita, lalu sama kalian dikunyah langsung dimakan, maka sholatnya tidak sah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu kejatuhan najis. Misalnya kalian ketika sholat dijatuhi najis ataupun kotoran cicak yang masih basah. Kalau sudah kering itu ya dimakfu sama Yang Maha Kuasa, jadi nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya yaitu mendahului imam sebanyak 2 gerakan berturut-turut. Nah, ketika kita sholat berjemaah, lalu ketika kita jadi makmum, itu tidak boleh mendahului imam. Mendahului imam sampai 2 kali kalian mendahului imam, maka sholatnya tidak sah, seperti itu. Lalu yang ke-9, tertinggal sebanyak 2 gerakan berturut-turut dengan imam. Nah, kalau barusan itu mendahului imam 2 kali secara berturut-turut, ini kebalikannya, yaitu ketinggalan, tertinggal sebanyak 2 gerakan berturut-turut. Contoh, misalnya kalian sedang takbiratul ihram, imam sudah rukuk, kalian tetap berdiri. Imamnya i'tidal, kalian tetap berdiri. Sampai imamnya sujud, kalian masih tetap berdiri, maka sholatnya kalian itu tidak sah ataupun batal, seperti itu. Dan yang ke-10 yaitu menambah rukun fi'li dengan sengaja. Misalnya ada gerakan-gerakan khusus
ketika kalian sholat sedang berdiri, langsung kalian geleng-gelengkan kepala, itu maka dapat membatalkan sholat. Dan yang ke-11 yaitu berdoa selain menggunakan bahasa Arab. Artinya misalnya kita ketika sholat, biasanya ketika sujud itu disunahkan untuk menambah doa. Itu kalau diucapkan menggunakan bahasa Indonesia, maka secara otomatis sholat kita akan batal. Begitu juga di gerakan-gerakan yang lain, sedang berdiri ataupun sedang rukuk, itu gak boleh berdoa menggunakan selain bahasa Arab. Kecuali di dalam hati itu gak apa-apa. Misalnya, ya Allah mudahkanlah segala urusan saya, tapi diucapkan dalam hati itu gak apa-apa. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ataupun kita simak dari tadi bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.